اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya, beliau pernah bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang pada suatu masa di mana umatku akan mencintai 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara. Hadirin, apa 5 perkara yang dicintai, yang disenangi oleh umat baginda Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman ini, dan apa 5 perkara yang dilupakan oleh umat baginda Rasulullah Muhammad SAW di zaman akhir ini? Yang pertama, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka umatku lebih mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Jadi di zaman akhir ini banyak orang yang cenderung sangat mencintai dunia, kemudian melupakan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan dunia ini, hadirin, hanya sementara. Ada batas finishnya. Bahasanya orang Jawa, kita hidup di dunia ini ibaratnya mampir minum, dan kita akan melanjutkan kepada perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan menuju alam akhirat yang tidak ada batas, tidak ada batasnya. Tetapi banyak orang di zaman akhir ini lupa, seakan-akan kehidupan dunia ini adalah selamanya, sementara kehidupan akhirat dilupakannya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka umatku lebih mencintai kehidupan dunia, tapi lupa yang namanya kematian. Mereka menganggap hidup di dunia ini adalah selamanya, cinta kepada kehidupan, senang kepada hidup di dunia. Itu wajar-wajar saja, hadirin. Tetapi jangan sampai kita melupakan yang namanya kematian, di mana kematian ini kita suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, pada gilirannya kita akan melalui proses yang namanya kematian ini.
Dan ini sering kita lupakan, meskipun kita setiap hari diberi alamat oleh Allah. Setiap saat kita ini mengantarkan jenazah, kita sering takziah, kita sering berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang seagama, tetapi kita tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubur. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka umatku lebih mencintai rumah yang mewah, tapi lupa yang namanya kuburan. Setiap orang senang punya rumah yang megah, silakan. Itu adalah merupakan fitrah dari manusia. Senang kepada keindahan, kemewahan, silakan. Tapi jangan sampai hadirin kita melupakan yang namanya kuburan. Itu adalah tempat kita yang harus kita lalui. Itu adalah tempat yang harus kita tempuh tatkala kita sudah sakratul maut. Silakan kita cinta kepada rumah kita yang mewah, sah-sah saja. Tapi ingat hadirin, kuburan itu adalah merupakan tempat kita yang harus kita lalui. Jangan sampai kita cinta kepada rumah, tapi tidak kita siapkan tatkala kita menghadap Allah, ditanya oleh malaikat ketika kita di alam kubur. Naudzubillahi min dzalik. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Kata Rasulullah, mereka umatku lebih mencintai harta benda, tetapi lupa akan yang namanya hari perhitungan. Saking cintanya kepada harta benda, sehingga kadang-kadang di dalam mencari rezeki ditempuh dengan hal-hal yang haram, ditempuh dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa harta benda yang kita miliki semakin banyak, maka itu nanti akan dihitung dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW sudah mengingatkan, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ini adalah pertanyaan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an malihi, dari mana harta benda yang kita dapatkan ini? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta benda ini kita keluarkan? Jadi semakin kita ini banyak uang, maka semakin prosesnya ketika dihisab oleh Allah semakin memerlukan waktu yang panjang bila dibandingkan dengan orang yang tidak punya harta benda. Jadi peringatan Rasulullah ini memperingatkan kepada kita, silakan kita cinta kepada harta benda, tapi jangan sampai kita melupakan yang namanya hari perhitungan, hari hisab, di mana setiap harta benda yang kita miliki itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana harta benda kita dapatkan? Dan itu tidak cukup. Untuk apa harta benda itu kita keluarkan? Bisa saja harta benda itu kita cari dengan hal-hal yang halal, tetapi cara mengeluarkannya dengan pemborosan mubadir yang tidak ada gunanya, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir hadirin, yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka umatku lebih mencintai manusia,
lebih mencintai anak-anaknya, lebih mencintai istrinya, tetapi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hadirin, kecintaan kita kepada anak kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaan kita kepada sesama manusia, saking fanatiknya kepada manusia, kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kita sayang kepada anak, cinta kepada anak, tatkala anak itu tidak sholat, tidak ngaji, kemudian kita biarkan, tidak bisa mengaji, tidak bisa sembahyang, kita biarkan anak dalam keadaan tidur, tidak kita bangunkan padahal sudah waktunya untuk sholat. Berarti kita ini cinta kepada anak yang berlebihan, tetapi melupakan kewajiban kita kepada Allah. Karena anak-anak kita adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu yang telah aku berikan kepadamu dan anak-anakmu menyebabkan engkau lupa kepadaku. Lupa di sini bisa berarti kita lupa zikir kepada Allah. Lupa di sini bisa berarti kita lupa beribadah kepada Allah. Lupa di sini bisa berarti kita saking cintanya kepada anak, kemudian anak kita tidak sholat, tidak bisa ngaji, kemudian kita biarkan. Ini adalah perbuatan yang salah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lanjut ayat, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan hadirin kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada anak tetapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada harta benda tapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah dengan demikian kita akan termasuk golongan orang yang berbahagia, bahagia di dunia, khususnya besok bahagia di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di sisa umur kita ini menjadi umur yang barokah. Barokah artinya bertambah umurnya, bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita menjadi rizki yang barokah, bertambah rizkinya, bertambah sodakonya, bertambah kita gunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil Qur'an. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman hajata bi wa kafar. Kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurul azim wa la dzikrullahi akbar.